Tragedi kapal tenggelam yang paling banyak menyita perhatian adalah Tampomas II. Tragedi ini sudah berlalu 38 tahun silam. Dilansir dari sebuah sumber, tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tampomas II ini menyimpan misteri. Ini merupakan sebuah sejarah kelam maritim Indonesia. Pada tanggal 27 Januari tahun 1981, KMP Tampomas II, kapal milik PT Pelni tersebut tenggelam di perairan dekat Kepulauan Masalembo, Laut Jawa. Tragedi ini pun menyebabkan tewasnya 431 orang penumpang kapal. Sejumlah fakta pun terkuak di balik tragedi naas tersebut. 1. Sejak awal sudah muncul beberapa kali kerusakan. Kapal Tampomas sebenarnya adalah sebuah kapal bekas berusia 5 tahun yang dibeli dari Jepang. Begitu dioperasikan, kapal ini sudah melakukan pelayaran untuk jalur Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang. Namun setiap pelayaran selesai, KMP Tampomas II ini hanya punya waktu 4 jam untuk istirahat sebelum melakukan pelayaran selanjutnya. Selain itu, perawatan mesin rutin juga hanya dilakukan ala kadarnya. Pada pelayaran perdananya pada 2 sampai tanggal 13 Juni tahun 1980 dengan rute Padang Jakarta Ujung Pandang, sudah terjadi beberapa kerusakan. Para wartawan dan sejumlah anggota DPR yang turut serta dalam pelayaran ini juga menyaksikan, serta mempertanyakan beberapa kerusakan yang terjadi selama pelayaran itu. Beberapa di antaranya mulai dari kapal yang berputar-putar di radius yang sama, karena rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal, matinya aliran listrik dalam waktu yang lama, serta 6 kali kerusakan mesin selama perjalanan. 2. Tragedi naas. Pada tanggal 24 Januari tahun 1981 pukul 7 malam kapal Tampomas II berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan tujuan Ujung Pandang. Data menyebutkan bahwa kapal tersebut membawa 1054 penumpang, 191 mobil dan kurang lebih 200 sepeda motor. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal sebenarnya telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari jam 8 malam, terjadi kebocoran bahan bakar dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi kemudian menimbulkan percikan api. Usaha pemadaman selama 2 jam gagal dan api justru dengan cepat menyebar. Pada Senin malam, Sekditjen Perhubungan Laut menyatakan bahwa KMP Tampomas II mengalami kerusakan mesin namun sudah bisa diatasi. Tapi nyatanya, Selasa pagi asap tipis masih terlihat di belakang kapal sebelum akhirnya api semakin membesar dan membuat kapal Tampomas miring sebelum akhirnya tenggelam dengan cepat. Tanggal 27 Januari tahun 1981 sekitar pukul 12 siang atau kurang lebih 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampomas II tenggelam di Laut Jawa. Kurang lebih sebanyak 431 orang meninggal dunia dalam tragedi tersebut. 3. Kisah tragis penumpang kapal. Berbagai cerita tragis dituturkan oleh para penumpang Tampomas yang selamat. Lantai geladak luar kapal hanya terbuat dari pelat baja tanpa pelapis kayu, juga banyak memakan korban.
Beberapa penumpang yang tidak sempat memakai alas kaki akhirnya menjadi korban plat panas tersebut. Tidak hanya itu saja, proses penyelamatan yang sangat lambat dan memakan waktu 37 jam membuat para penumpang harus bertahan tanpa makanan dan minuman. Dropping makanan dari udara juga tidak semua jatuh di lokasi para penumpang. Yang lebih miris, 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan untuk naik ke dek atas dan langsung menaiki sekoci. Namun usaha ini juga berlangsung lambat karena hanya ada satu pintu yang mengarah ke dek atas. Sedangkan di dek atas, para ABK, Mualim 2 dan Markonis 2 malah tidak ada yang memandu penumpang ke arah sekoci. Beberapa ABK malah lari dari tanggung jawab dan menurunkan sekoci untuk diri mereka sendiri sehingga sebagian penumpang memilih nekat terjun ke laut. Empat, keselamatan yang tidak diperhitungkan. Memang penumpang yang terdaftar hanya 1054 orang. Namun jumlah penumpang gelap yang turut menaiki kapal Tampomas 2 ternyata berjumlah ratusan orang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah penumpang sebenarnya mencapai 1442 orang. Kapal tersebut hanya membawa 6 buah sekoci yang masing-masing berkapasitas 50 orang. Itu pun yang berhasil diturunkan hanya 2 buah saja. Tampak para penumpang berdesakan memadati haluan dan anjungan kapal menantikan pertolongan. Sedang seutas tali sepanjang 100 meter terrentang antara Sangihe dengan Tampomas 2 yang sudah lumpuh itu. Suasana ini diabadikan pada tanggal 26 Januari tahun 1981 pukul 9. Bahkan saat berada di geladak, ABK malah mencari selamat sendiri-sendiri dengan meluncurkan sekoci. Kru pelayaran KMP Tampomas juga tidak lengkap di hari itu. Hanya ada Kapten, Mualim 2 dan Markonis 2. Sementara Mualim 1 dan Markonis 1 cuti dan tidak dicarikan pengganti. Parahnya lagi, Mualim dan Markonis yang bertugas malah kabur duluan hanya dalam waktu 30 menit setelah api muncul. Bahkan Markonis 2 membawa radio portabel bersamanya tanpa memikirkan lebih banyak orang di kapal yang masih memerlukan pertolongan. Beberapa orang saksi juga sempat mendengar kemarahan Kapten Abdul Rifai yang berteriak, "Kalau ketemu, saya cekik dia." ABK yang selamat mengaku tidak tahu cara menurunkan sekoci karena selama ini latihan penyelamatan yang ada hanyalah formalitas untuk mengisi daftar hadir. Sebelumnya tidak pernah ada latihan penyelamatan yang benar-benar dilakukan dengan lengkap. Sementara itu, perwakilan Pelni Ujung Pandang mengaku bahwa saat Tampomas 2 baru terbakar, ia mendapatkan instruksi dari Jakarta agar memberikan keterangan bahwa kebakaran yang terjadi tidak membahayakan. Karena informasi inilah akhirnya beberapa pihak mengurungkan niatnya untuk membantu penyelamatan. Ternyata kesalahan informasi ini akhirnya berakibat fatal. 5. Kapten Abdul Rifai menjadi pahlawan di tengah kepanikan hidup dan mati. Dengan kondisi yang hampir tenggelam, Kapten Abdul Rifai menolak meninggalkan kapal dan masih sibuk berusaha menyelamatkan para penumpang. Ia sempat mengirimkan pesan kepada nahkoda KMP Sangihe untuk mengiringinya air dan makanan karena dirinya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Bahkan saat kapal sudah mulai miring, ia masih sibuk membagikan pelampung kepada para penumpang yang tidak berani terjun. Di saat detik-detik terakhir kapal KMP Tampomas mulai tenggelam,
ia masih berada di anjungan kapal sambil berpegangan pada jendela. Ia memenuhi janjinya untuk menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal saat terjadi bencana. Ia akhirnya meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Tenggelamnya kapal Tampomas II tentu menjadi sebuah sejarah kelam bagi maritim Indonesia. Namun dengan adanya tragedi tersebut, setidaknya Indonesia bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Selang 1 bulan setelah tragedi naas itu terjadi, sidang Mahkamah Pelayaran pun digelar. Sejumlah awak kapal disidang dan dihukum karena dianggap lalai dalam bertugas, namun sang Kapten Abdul Rifai tak ikut disidang karena ditemukan tewas. Menteri Perhubungan Rusmin Nurjadin dalam penjelasan pada pidatonya di kantor Departemen Perhubungan, mengatakan tidak terjadi hal abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi di kardek. Guncangan gelombang laut yang cukup kuat memungkinkan timbulnya percikan api. Pemerintah membentuk tim penyelidikan dipimpin Jaksa Bob R.E. Nasution. Hasilnya, ada tindak pidana korupsi dalam pembelian kapal bekas itu. Misalnya, dalam perjanjian disebut sebagai kapal penumpang meskipun sebenarnya kapal barang. Setelah itu pun Kapten Abdul Rifai dinobatkan menjadi nahoda utama oleh Pelni. Ia dianggap berjasa menyelamatkan nyawa para penumpang dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Itulah kilas sejarah tragedi terbakar dan tenggelamnya kapal motor Tampomas II yang menelan ratusan nyawa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita mistis dari channel Cerita Seram. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan cerita seram tentang hal mistis, mitos dan tragedi menyeramkan, silahkan kalian subscribe channel ini, lalu tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu update dengan cerita seram yang channel ini updatekan. Jangan lupa juga untuk like dan komennya, jika Anda ingin request cerita seram lainnya. Terima kasih.